Teman-teman yang baik, salam kebaikan. Apakah kita pernah melihat sesuatu dari penampilan saja? Apakah bijaksana kita melihat sesuatu dari penampilan saja? Pada suatu hari, ada dua orang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Di dalam perjalanan itu, ada seorang ayah dan seorang anaknya. Ayahnya yang telah berusia sekitar 65 tahun, dan anaknya yang berusia sekitar 30 tahun. Seorang laki-laki. Ketika dalam perjalanan tersebut, banyak sekali orang yang menaiki kereta tersebut. Kereta tersebut penuh sesak dengan penumpang yang menuju ke tempat tujuan. Kedua orang, sang ayah dan sang anak ini, duduk di samping kaca dari kereta tersebut. Selama perjalanan, semuanya baik-baik saja. Hingga pada suatu ketika, dalam tengah perjalanan tersebut, si anak itu berteriak kegirangan. Dia menunjukkan sesuatu kepada ayahnya. Ayah, lihatlah ya, lihat keluar sana, pemandangannya bagus sekali, pemandangan indah sekali, pegunungan hijau, pohon-pohon tumbuh subur dengan hijau. Lihatlah ayah. Anak itu berteriak, seolah-olah menyampaikan sebuah kegembiraan yang dia lihat dari dalam kereta, yang dia lihat keluar kereta, tentang sebuah pemandangan yang indah. Dan sang ayah pun mengangguk dan tersenyum kegirangan. Sang anak tersebut mencoba kembali untuk mengekspresikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, sambil berteriak kembali ke ayahnya. Ayah, lihat dari luar sana, aku melihat hamparan sawah, aku melihat orang-orang ada di tengah sawah. Ayah, lihatlah ayah. Raut kegembiraan terpancar dari anak tersebut. Akan tetapi sesuatu terjadi, teman-teman. Orang-orang di sekeliling dia mulai terganggu. Orang-orang yang menaiki kereta tersebut mulai terganggu dengan apa yang dilakukan anak tersebut. Sehingga beberapa orang mulai menegur si ayah tersebut. Pak, tolong dong Pak, anaknya diberitahu ini kereta umum, jangan berteriak-teriak seperti itu. Pertama ditegur, maka sang ayah itu pun meminta maaf kepada orang yang menegurnya. Perjalanan masih jauh, perjalanan dia lanjutkan, dan kemudian anak yang berusia 30 tahun itu kembali berteriak, menyampaikan sesuatu yang dia lihat. Ayah, lihat keluar, aku melihat kuda ayah, kuda berwarna putih yang indah sekali, yang cantik sekali. Aku belum pernah melihat hal seperti ini ayah. Anak itu berteriak, usia 30 tahun, tetapi ayahnya dengan sabar, dia tersenyum, dan dia pun sangat bahagia melihat anaknya seperti itu. Dan orang-orang di sekeliling dia mulai merasa tidak nyaman. Maka banyak orang yang komplain kepada sang ayah tersebut. Banyak orang yang mulai tidak suka dengan kelakuan anaknya yang sudah berusia 30 tahunan tetapi masih seperti itu. Dan langsung menyampaikan ke ayah tersebut, Pak, tolong dong Pak, mengganggu sekali anak Bapak ini. Pindah saja ke gerbong yang lain, bisa nggak? Mengganggu sekali. Dan begitu banyak orang yang juga merasa terganggu dengan keadaan sang anak tersebut. Sehingga sang ayah itu pun harus meminta maaf untuk kedua kalinya. Akhirnya, si ayah tersebut menyampaikan permohonan maaf dengan cara yang berbeda. Dia mulai berdiri dan dia menyampaikan ke banyak orang di situ, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar mohon maaf. Saya meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh anak saya ini. Anak saya ini baru saja keluar dari rumah sakit. Dia baru saja selesai operasi mata. Sejak lahir dia buta. Sejak lahir dia tidak bisa melihat apa-apa. Maafkan anak saya, maafkan kelakuan anak saya. Seminggu yang lalu ibunya meninggal, dan ibunya memberikan kedua matanya untuk anak saya ini. Sehingga saat ini anak saya baru bisa melihat dunia, dan sejak kecil anak saya ini memang buta. Semua orang terkejut dan diam di kereta tersebut.
Tidak ada satupun orang yang berani untuk bersuara. Bapak tersebut menyatakan sebuah hal yang jujur tentang keberadaan anaknya yang baru bisa melihat. Dia lahir buta sampai usia 30 tahun. Dia baru bisa melihat. Itu yang namanya pohon. Itu yang namanya kuda. Teman-temanku yang baik, biasanya kita menilai orang hanya dari luarnya saja, hanya dari penampilan saja, hanya dari kulitnya saja. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah melihat sisi orang dari sisi yang lain. Yang kita lihat hanya penampilannya saja. Kita sering sekali menjudge orang hanya dari penampilannya tanpa mengetahui apa yang ada di balik orang tersebut, apa yang sesungguhnya terjadi. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah tentang menjudge orang, menghakimi orang, menghakimi pemerintah, tentang apa yang pemerintah telah lakukan adalah semuanya jelek. Tetapi kita tidak tahu apa maksud baik dari pemerintah kita di masa pandemi ini. Tapi kita terburu-buru untuk memberikan judge yang buruk terhadap pemerintah kita. Kita jarang sekali teman-teman melihat dari sisi baik. Kita melihat vaksinasi ini sebagai suatu hal yang negatif. Jangan-jangan vaksinnya palsu, jangan-jangan vaksinnya hanya vitamin C, jangan-jangan vaksinnya hanya vitamin atau bahkan air. Kita sering menjudge seperti itu. Kita tidak pernah melihat satu hal dari sisi yang baik, dari sisi apa yang terjadi sebenarnya di luar itu. Sama seperti apa yang dialami oleh bapak dan anak tersebut, bahwa anaknya tersebut buta sejak dia lahir. Dan ketika dia bisa melihat dunia, semua orang menjudge dia, semua orang komplain ke dia karena attitude dia yang seperti itu. Itu akibat ketika kita hanya melihat sekilas, hanya melihat kulitnya saja teman-teman, hanya melihat penampilan saja, hanya melihat sekilas apa yang terjadi. Mari saya ajak teman-teman sekalian untuk kita bisa berpikir, bisa melihat lebih dalam. Kita bisa menahan emosi kita untuk tidak menjudge orang lain hanya melalui penampilan, tidak hanya menghakimi orang lain hanya lewat kulitnya saja, tidak hanya menilai orang lain dari sisi luarnya saja. Mari kita menjadi bijaksana dan lihatlah sesuatu lebih dalam. Semoga bermanfaat. Tetap tebarkan kebaikan. Salam kebaikan. Bye-bye.